sahabat BKPRMI Kota Depok, alhamdulillah siang ini kita berkesempatan hadir di rumah Bendahara Umum DPD BKPRMI Kota Depok, Bapak Nurinawan SE. Dan karena ini momennya masih Lebaran ya, kita mau ngulik banyak nih tentang kegiatan Pak Bendung selama Lebaran ya. Tentu beliau punya banyak kegiatan karena beliau orang super sibuk gitu kan. Oleh itu kita langsung mau tanya-tanya nih. Ya. Assalamualaikum Pak Nuri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Bang Taufik. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi kedatangan kami kemarin nih kita mau ngulik keseharian Pak Nuri nih ya selama Lebaran. Ngomong-ngomong udah pulang kampung belum ini ya? Alhamdulillah. Jadi karena orang tua dan mertua udah nggak ada ya, jadi kita seringnya Lebaran di sini sekarang. Jadi kampungnya jadi kampung Depok sekarang. Dan kebetulan kemarin justru adik yang kesini ya, nginep sekitar seminggu di sini gitu kira-kira. Kita juga pengen tahu nih Pak, sebenarnya aslinya orang mana gitu? Ya, saya terlahir dari kota kecil namanya Klaten. Oh, Klaten itu antara Jogja sama Solo, kita di tengah-tengahnya. Gitu. Iya. Jawa Tengah ya, gitu Bang. Klaten. Dan saudaranya berapa bersaudara sih? Jika saya ada 4 saudara, saya nomor 3, kakak saya di sebelah 1, nomor 2 di Solo, nomor 3 saya, nomor 4 di Klaten. Sudah berkeluarga semuanya gitu. Tapi masih suka ke Klaten gitu ya? Ya, insya Allah masih kalau ada event besar ya, misalkan ada kegiatan keluarga atau apa, pulang. Tapi kalau untuk Ramadan atau untuk Lebaran tepatnya, kita agak gimana ya? Kita kalau nggak ada orang tua itu kayaknya udah ini ya, udah hilang, jadi gimana gitu, kurang kesannya. Makanya harus bersyukur nih yang masih punya orang tua ya. Kalau Lebaran dari orang tua harus datengin pertama, harus kunjungin pertama. Kalau udah kagak ada, aduh, kayaknya ada yang hilang. Nah, justru kalau pulang Lebaran tuh bukannya seneng, nangis dari rumah karena penuh kenangan rumahnya gitu. Gitu kira-kira Bang. Jadi itu ya teman-teman ya, bersyukurlah yang masih punya orang tua. Gitu. Jadi arti pentingnya orang tua itu seperti itu ya. Jadi tempat kita bersandar, tempat kita curhat, sebagainya ya. Jadi kalau Pak Nuri pergi ke Klaten, ya termasuk orang yang dikangenin gitu kan. karena paling jauh gitu kan kemarin gitu kan ya. Jadi apa namanya, menjadi saudara yang paling ditunggu-tunggu kedatangannya kalau beliau lagi ke Klaten. Nah, kalau Lebaran nih Pak, aduh saya ini kuenya udah banyak banget ini. Itu apa sih makanan kesukaannya Pak? Oke, kalau Lebaran pertama makanan kesukaan pasti kue yang dibikin istri. Waduh, catetin ya. Kue yang dibikin istri ya, bukannya beli. Apapun itu kalau bikinan istri paling enak. Luar biasa. Kue nastar, kue sagu sebagainya itu yang paling enak ya bikinan istri, karena tahu selera kita ya. Yang kedua ya makanan apapun kalau kita bareng-bareng nikmatinya sama keluarga tercinta juga pasti enak semuanya. Jadi secara spesifik sih nggak ada, cuman kalau Lebaran pasti biasanya ya lontong opor gitu-gitu ya. Itu spesial gitu kalau di Lebaran gitu. Yang lainnya insya Allah sama aja lah ya. Gitu Bang. Jadi teman-teman yang mungkin selama ini merasa bikinan istrinya kurang enak gitu kan, buang dia jauh-jauh ya, karena bagi Pak Nuri ya, apapun yang dibuat sih pasti enak. Ya gitu. Insyaallah ya, gitu. Nah, selama Lebaran udah libur kemana aja nih Pak? Ya, Lebaran kemarin karena ada adik kesini, jadi kita kemarin ya jalan-jalan ke puncak ya, semalam di puncak. Sebelumnya kita silaturahim ya, keliling kampung biasa. Kalau di sini pada sholat id kita keliling kampung, satu RT satu RW lah gitu, keliling, kemudian salam-salaman, kemudian ya baru ngumpul sini, ngumpul keluarga yang di sini, kita makan-makan. Baru nanti biasanya hari berikutnya itu kita ke saudara ya, saudara yang di Jabodetabek, di Jakarta kita akan ada. Kemudian nanti kalau karena tidak ada apa namanya ya, saudara yang sudah meninggal di sini, biasanya kan ke makam dulu ya gitu ya. Gitu ya. Kita karena belum ada, jadi ya setelah saudara ya paling kita ke tetangga, ke teman-teman, sama nih ke teman-teman BKPRMI seperti itu, dari yang lain organisasi yang kita ikutin. Juga nanti mungkin ada beberapa yang datang ke sini juga, kita terima tamu. Nggak jauh-jauh dari situ sih Bang. Jadi kemarin bedanya sedikit karena adik kesini, jadi kita ajak
yang agak sedikit berbeda karena di sana mungkin nggak ada gitu aja sih. Itu aja mungkin. Ya, tapi mungkin gini, Lebaran kali ini apa sih bedanya? Mungkin ada yang spesial mungkin? Oh ya, apa ya? Yang pertama tadi kita ngumpul yang mulai sempat terharu ya. Ini lagi-lagi mengenai keluarga ya. Karena kita di saya sininya keluarga berdua sama kakak yang terbesar. Kemarin datang lagi adik yang terkecil. Ini tinggal satu orang nih yang belum nggak datang karena kan di Solo ya. Kita ngumpul kemarin sedikit bernostalgia ya. Jadi pas ngumpul makan di sini tuh ada segembira, ada bahagianya, ada sedihnya. Sedihnya kita selalu bilang gitu, andai kan ibu kita masih di sini gitu, andai kan masih ibu kita masih tengah-tengah kita, itu mungkin suasananya pasti beda gitu. Jadi ada rasa bahagia tapi ada rasa juga kangen luar biasa. Dan satu hal kangen yang paling berat itu adalah kangen dengan seseorang sudah tidak ada. Di situ mungkin pesan saya juga bahwa tadi yang masih ada orang tua terutama ibu, sayang ibu, jangan abaikan apapun itu, jangan nunggu ibu manggil atau ibu nyuruh, kalau bisa kita datang duluan. Keramanya ibu itu kan luar biasa ya karomanya itu. Jadi sebelum menyesal, sebelum apa namanya semua terlambat, sayang ibu kita terutama ya, gitu kira-kira Bang ya. Beneran tadi pas begitu Pak Nuri nyebut kata ibu gitu, aduh merinding saya Bang. Iya, Ya mungkin ya itu setiap orang memang betul. emang harus seperti itu Pak Nuri ya. Jadi sayang kepada ibu bapak gitu kan, nah, itu penting banget gitu kan. Nah makanya ketika misalkan udah tidak ada itu sangat terasa pastinya gitu kan. Gitu. Makanya sampai saya bilang lebaran saya udah hilang semenjak ibu udah nggak ada. Gitu, jadi lebaran pulang kampung atau apa namanya itu udah nggak menarik lagi karena ibu sudah nggak ada. Jadi dulu waktu masih ada itu saya berjuangkan mati-matian, apalagi masih sendiri dulu, apapun yang terjadi saya pernah pulang dengan tiket termahal, pernah mungkin maksain pakai pesawat, pernah pakai yang kereta eksekutif, pernah maksain, yang saya bilang maksain dulu, nggak sekarang kayak sekarang. Bahkan saya pernah, itu perjuangan saya yang paling ini adalah bayangin dari sini ke Klaten itu sekitar 14 jam. Itu saya berdiri di kereta Bang, karena nggak ada 14 jam. nggak ada tiket. Kemudian berdiri ya, berdiri itu dalam konteks mau duduk aja udah nggak bisa gitu, karena di sambungan itu sampai ke WC itu saya berdiri itu 14 jam gantian. Jadi kalau teman duduk saya berdiri, dia saya duduk dia berdiri, karena tetap sempit segitu sempitnya gitu. 14 jam itu semalam sampai pagi hanya demi satu. Waktu itu niatin, ya Allah saya niat silaturahmi sama ibu, muliakan orang tua. Itu saya ingat banget gitu, tapi begitu sampai rumah hilang tuh capeknya gitu. Makanya saya kadang-kadang kalau naik pulang ke jalan kampung itu antara mau bahagia, mau sedih, mau campur gitu. Ya jelas pada saat kesini udah kacau lagi, udah terharu lagi gitu. Jadi lagi-lagi ya masya Allah itu. Atau mungkin gini Pak, ada nggak sih ya mungkin kenangan yang paling manis gitu sama orang tua gitu? Iya. Apa atau apa gitu? Baik. Saya bilang apa yang dikasih Allah sama saya sekarang itu adalah bagian terbesarnya adalah doa dari ibu. Saya pernah didoain sama ibu pada saat beliau sakit waktu itu menjelang meninggal. Sederhana banget doa ibu hari itu, karena waktu itu kan memang biaya cukup banyak, dan saya bilang nggak usah dipikirin lah gitu. Wah puluhan juta waktu itu. Dia bilang gini, kalau bilang Nuri hari ini duit kamu diambil sama untuk biaya ibu, nanti setelah ini diganti ribet-ribet sama Allah. Itu tuh jadi berbeda ya. Jadi dan doa itu makbul gitu. Hitungan minggu itu pada saat saya itu waktu itu meniti karir itu, doa itu langsung kabul, dan di situ saya mulai jadi apa namanya jabatan tertinggi waktu itu, sampai jadi direktur di perusahaan yang cukup besar. Kemudian kesini-sini makin kesini saya pikir saya sempat nanya sama Allah, kenapa sih Allah pada saat kayak gini kok ibu udah nggak ada gitu. Tapi mungkin semua takdirnya Allah ya gitu. Makanya doa saya dulu waktu itu kan saya bilang, ibu ayo sembuh, saya pengen nonton ibu di Masjidil Haram gitu kan. Makanya saya doa saya di buku Yasin dulu itu, ya Allah ternyata engkau tidak kabulkan doaku untuk menuntun beliau di Masjidil Haram, tapi izinkan saya untuk menuntun beliau nanti di jannahnya. Aduh, luar biasa itu. Nah, ya teman-teman ya, jadi yang masih punya ibu bersyukur dan berbahagia lah gitu kan, rawat dan kasih sayangi beliau gitu. Nah
Tapi kayaknya kita kalau ngomonginnya itu terus kayaknya kayak nggak seru nih Iya, iya. kalau kita nggak minta ilmu dari beliau nih ya. Jadi beliau itu pengusaha, nah, kita kepengen juga dong bagi-bagi ilmu ke kita nih, yang mungkin yang habis kuliah mau kerja, yang mau bikin usaha baru, ataupun yang mau mengembangkan usahanya. Nah, kita mau minta ilmunya nih dari beliau nih, Pak Nuri. Kira-kira ada nggak sih kiat-kiat khusus nih buat kita semuanya Baik. gitu? Satu aja yang saya mau kasih ke teman-teman atau adik-adik semua yang mungkin akan bekerja atau kuliah ya. Ada satu mata uang yang laku di negara manapun, di kalangan manapun, di golongan manapun, tidak memandang apapun itu, mata uang itu namanya jujur. Jadi kejujuran itu mata uang yang laku dimanapun. Mau di organisasi, di perusahaan, antar perusahaan, di masyarakat gitu loh. Pelihara jujur ini. Karena jujur itu mata uang yang laku, maksudnya gini. Dengan kejujuran kita akan diterima dimanapun. Makanya ada yang istilah kata sahabat Ali kalau kesana itu ya, bahwa kejujuran itu pahit tapi insya Allah akan mendatangkan berkah gitu. Jadi katakan jujur meskipun pahit rasanya gitu. Jadi mungkin saat itu ada beberapa kondisi di mana kita kejujur nanti malah nggak jadi kayaknya malah jadi susah gitu kan. Tapi tunggu waktu selagi kita mempertahankan kejujuran kita, itu semuanya akan berlalu. Dan satu hal itu yang menjadi kunci saya gitu, bahwa kejujuran itu saya pelihara. Makanya dari semua perusahaan, semua lembaga yang saya ikuti, organisasi apapun itu, insya Allah saya nggak pernah namanya bermasalah gitu. Jadi ibaratnya seringkali kalau saya harus pamit dengan satu perusahaan, dibilang kapanpun, you di sana memang sudah tidak ini, silahkan kembali kapanpun, kita terbuka. Itu kan jadi terbuka di mana-mana kayak gitu. Jadi kalau sudah nggak jujur, kemudian ditandain, itu bahayanya viral kayak gitu, nanti word of mouth itu kemana-mana. Jangan, kalau dia mah kagak jujur, hati-hati, itu udah rusak semuanya gitu. Tapi kalau itu mah disebutin nama, dia mah bagus gitu. Nah, jadi tidak mungkin kita nggak saya bukan berarti saya orang baik, tapi saya cuma mengajak selalulah berusaha menjadi orang baik dan jangan capek untuk jadi orang baik, kira-kira itu. Aduh, satu kata simple tapi punya makna luar biasa nih gitu kan. Jadi buat teman-teman jangan merasa gini misalkan, kalau kata Bang Haji Romai Rama itu ya, yang halal aja susah, apalagi yang haram gitu kan. Iya, betul. Gitu. Nggak begitu ya Pak? Ya, harusnya yang halal itu nggak susah, yang haram itu nyusahin. Jadi sebenarnya kuncinya simpel ya, hanya jujur teman-teman ya. Jadi yang mau kerja, yang mau membangun usaha dan sebagainya, cuma satu kata beliau, kuncinya kejujuran. Ya. Terus Pak, ngomongin BKPRM ini ya, selama ini suka dukanya apa sih Pak selama di BKPRM ini? Ya, maksud saya masuk ke BKPRM pun karena memang niat berdakwah ya. Jadi kalau saya bilang simpelnya, saya nggak ada dukanya. Masya Allah. Jadi apapun itu saya tetap menjadikan sukaan saya. Meskipun ada mungkin perselisihan, perbedaan pendapat, itu sebuah keniscayaan dan sebuah organisasi. Dan memang karena saya dari kelas 3 SMP sudah biasa berorganisasi, gitu. Jadi kelas 3 SMP itu saya sudah menjadi ketua remaja masjid waktu itu. Jadi buat saya kayak gitu hal yang biasa gitu. Perbedaan, friksi-friksi itu merupakan keseruan tersendiri dalam sebuah organisasi. Jadi kalau nggak ada masalah, terus kemudian nilai dakwah kita atau kemudian nilai kita di mana gitu. Justru kepandaian kita untuk menghadapi masalah, menyelesaikan masalah, bisa mewarnai, itu kan justru di situ nilai kita. Yang paling penting adalah Allah itu tidak melihat hasil apa yang kita berbuat, tapi Allah itu melihat proses bagaimana kita berbuat. Artinya kita mendakwai sesuatu ke seseorang, bukan nanti orang itu kemudian jadi baik, itu hasilnya, itu hasil ya, tapi Allah melihat usaha kita. Kalau melihat hasilnya, bagaimana seorang Rasulullah SAW, bagaimana dia tidak berhasil membuat beriman seorang pamannya, bagaimana kemudian beberapa nabi termasuk Nabi Nuh yang tidak berhasil mendakwahi anaknya. Kemudian gimana pahalanya kalau semua dari hasil, tapi Allah itu menilai dari proses kita pada saat kita menjalani kayak gitu. Kira-kira gitu deh. Ya, jadi mungkin gini juga Pak. Jadi kadang kita gini, aduh
saya ini diposisikan di sini nih, kayaknya nggak enak banget ya, kayaknya tapi sebenarnya bukan itu gitu ya. Iya, iya. Tapi bagaimana kita menjalankan tugas Sebaik dan fungsi mungkin. kita sebaik Iya, mungkin iya, gitu ya. Mau kita mau taruh di atas, mau di bawah, yang penting kita betul. menjalankan tugas dengan Iya. sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Iya, karena kembali ke motivasi ya. Kalau motivasi kita nyari sesuatu atau karena sesuatu, Hmm. pada saat sesuatu itu sudah tidak ada, berarti ya kita cari itu udah ada. Nanti biasanya motivasi nggak ada. Tapi kalau kita karena sesuatu dan nyari sesuatunya hanya karena Allah, Allah itu kan selalu ada gitu. Makanya kalau saya bawa istilah, kalau kita masuk ke situ karena Allah, jangan kemudian kita mundur karena seseorang. Gitu. Jadi karena orang ono si ono, kemudian kita tempatkan di sini gara-gara si ono, ya gue mau gak resep dah gitu, mundur baik gitu. Jadi nggak seru kalau kayak gitu gitu. Ya mentalnya harus kuat gitu. Gitu sih menurut saya Bang. Iya, jadi ini nasihat berharga buat semua teman-teman BKPR ini ya, gitu ya. Terutama juga yang baru-baru nih, teman-teman yang baru gitu kan, bahwa dimanapun posisi kita itu jangan menjadi masalah gitu ya. Yang penting bagaimana kita berkontribusi buat BKPR ini Kota Depok. Gitu. Nanti Insya Allah Allah dan Rasulullah serta orang beriman akan melihat ya Pak ya, Betul. apa yang kita kerjakan. Insya Allah, insya Allah. Dan apa namanya nanti kan biasanya itu hasil itu tidak akan mengkhianati proses gitu ya. Betul. Gitu. Jadi tetap bekerja sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan, tapi ingat jujur kuncinya. Insya Allah. Baik. Mungkin ada nasihat Pak yang lain mungkin buat teman-teman BKPR ini mungkin kesan-pesannya gitu. Baik, selain jujur, inamal amalu biniyah ya. Jadi pastikan antum semua kalaupun masuk sini itu karena niat karena Allah aja, jangan yang lain gitu loh. Bukan karena pengen dikenal sebagai pengurus tingkat Depok, bukan karena dikenal pengen ono pengen itu. Kemudian pada saat sudah masuk gitu loh. Jadi kalau dulu istilahnya kalau kita di luar nih di dalam rumah kelihatan kotor, kita bisanya cuman duduk kotor gitu kan. Nah kalau kita udah masuk jangan begitu. Kalau ada yang kotor, yang bagian megang sapu lagi kagak bisa, bukan begini-begini tapi ambil sapunya disapu. Nah tugas kita gitu karena kita udah bagian dari rumah ini. Kalau ada yang kurang-kurang kita benerin bareng-bareng tanpa menyinggung yang punya gitu. Kalau ada yang kurang rapi kita rapihin, kalau perlu masukan kita kasih masukan gitu loh. Jadi bukan lagi begini, nah tapi kita bareng-bareng begini kerjain kira-kira gitu. Saling mengisi. Betul, Oh, iya. luar biasa ini nasihatnya. Nah ini dapat ilmu baru nih kita nih ya. Jadi agar BKPR ini tetap berjalan sesuai dengan relnya, kemudian sampai tujuan, memang kita harus saling bahu membahu, saling membantu ya satu sama lainnya. Aduh, ini hari ini kita dapat nasihat luar biasa dari Pak Bendo ya, mudah-mudahan apa ya setiap kita yang ada di BKPR ini mampu melaksanakan ini semuanya. Ya. Teman-teman, itu aja ya perbincangan kami pada hari ini ya. Nanti kalau kelamaan takutnya muak melihat wajah saya gitu kan. Terima kasih atas kontribusi teman-teman BKPR ini yang sudah berjuang sampai dengan detik ini buat kemajuan BKPR ini ke depannya. Nanti kita ketemu lagi di acara yang lainnya dan saya ucapkan terima kasih Pak Nuri ya. Mohon maaf nih ganggu, kemudian kita udah dikasih makan tadi itu, aduh luar biasa deh gitu kan. Ya, nah, kita ketemu lagi di acara yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.